Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi tadi saya sudah upload video, membuat video tentang guru wali ya. Kita lanjut membuat video tentang validasi, teman-teman. Karena di YouTube Ngapakpedia itu yang ngebahas invalid baru invalid sarpras dan invalid sekolah. Jadi kita step ke berikutnya yaitu mengatasi invalid peserta didik. Jeng jeng, ada 92 invalid. Oke, banyak bro. Oke, jadi mari kita selesaikan invalid-invalid ini. Pertama, ya, saya jelaskan dulu. Penyelesaian invalid data periodik siswa, karena ini kan kebanyakan data periodik siswa nih. Itu bisa pakai cara manual, ini biasanya untuk siswa baru memang harus manual, atau cara cepat, itu biasanya untuk siswa yang bukan siswa baru. Jadi untuk cara manualnya begini, saudara-saudara. Di sini kita lihat si peserta didik yang pertama ini ya. Itu caranya ke menu peserta didik. Ini masih 92 ya. Peserta didik. Kemudian cari yang invalid tadi. Ya. Kemudian kita pilih. Diklik namanya. Nah ini diisi nih. Ya. Misalnya sudah jadi naik tinggi badannya. Berat badannya juga naik. Lingkar kepalanya masih tetap. Terus jarak rumah, kemudian jaraknya berapa kilo, waktu tempuhnya berapa, jumlah saudara kandung berapa, kemudian kita tinggal simpan. Nah, data peserta didik berhasil disimpan, kita kembali ke validasi lokal, lalu coba refresh di sini. Nah, sekarang jadi 91. Artinya cara manualnya seperti itu, teman-teman. Itu untuk siswa baru biasanya ya. Tapi kalau untuk siswa lama, itu kita bisa pakai cara cepat, yaitu ke menu peserta didik, ya. Di sini klik OK, lalu ke sini nih. Salin data periodik, kita klik, pilih ya. Kita klik OK. Maka kita kembali ke validasi, lalu kita refresh. Tinggal 27. 27 itu berkaitan dengan NIS, NIP. Jadi itu di luar yang data periodik. Oke, kita selesaikan yang NIS NIPD. Kalau ini memang harus isi manual ya, teman-teman. NIS itu harus diisi manual. Kita contohkan yang satu ini. Jadi kita contohkan salah satu siswa, nanti teman-teman tinggal lanjutkan. Contohnya ke peserta didik, lalu cari yang invalid NIS tadi, ya. Cari, kemudian dipilih namanya, lalu pilih registrasi. Nah, di sini ada NIS. Nah, di sini nih. NIS itu adalah nomor induk sekolah ya. Nomor induk siswa. Nomor induk siswa artinya ini yang diberikan sekolah. Berbeda dengan NISN itu nasional. Kalau ini berdasarkan di sekolah kalian. Nah, anak itu NIPD-nya berapa? Contohnya misalnya ini NPD-nya 325 gitu ya. Kemudian udah tinggal simpan dan tutup. Kita kembali lagi ke validasi lokal. Di sini ada 27. Teman-teman lihat kita refresh. Nah, tinggal 26. Artinya inputannya benar. Itu kalau masalah NIS seperti itu. Kita lanjut yang lain misalnya terdapat sejumlah 38 peserta didik belum masuk ke dalam rombel. Oke, ya jelas pengatasinya adalah ke menu rombel reguler gitu ya. Kemudian di sini kita masukkan tuh karena ini kan rombelnya baru kelas 12 berarti kita buat yang kelas 11. Kita buat yang kelas 11 di sini kelas 11. Program keahliannya dipilih, kurikulumnya dipilih. Nama rombelnya misalnya 11. Wali kelasnya siapa? Ya. Kemudian ruangnya mana? Oke. Nah, sudah kita klik simpan. Selanjutnya kita buka anggota rombel di sini klik. Nah, yang tadinya yang ini kan kelas 11 berarti yang tadinya kelas 10 kita cari. Nah, ini ada dua rombel nih kelas 10-nya. Kalau mau digabung boleh. Ya, silakan kalau memang masih memenuhi ketentuan. Misalnya nih, atau kalau mau diacak juga boleh. Misalnya nih ini yang masuk di kelas 11A, A, si B, si C aja. Misalnya si ini. Kemudian ditutup apa sih ini?
Kemudian ini dipilih boleh, silakan dipilih satu-satu boleh. Tapi kalau misalnya memang mau naik semua sekalian, ya tinggal di Ctrl A aja. Tinggal di Ctrl A kemudian ke sini. Set, di drag bareng-bareng. Sehingga nanti bisa masuk semua. Contoh ini sekaligus contoh saya gabung ya. Yang tadinya 10 DKV2 dan 10 DKV1 saya gabung nih. Saya gabung semuanya ke kelas 11 DKV gitu ya. Kita lihat ref. Oke, sudah masuk semua. Kita kembali ke validasi lokal. Nah, di sini kita refresh. Nah, sekarang yang masalah invalid rombel sudah selesai. Ini tinggal NIS, itu memang dimasukkan semua satu-satu. Ini masih ada 25 anak. Begitu, teman-teman. Kemudian informasi sedikit terkait kelas yang beberapa siswanya tidak bisa ditarik ke rombel, itu karena ada error. Saya juga belum menemukan penyebabnya, jadi siswanya itu tidak bisa masuk ke dalam kelas. Gitu ya. Jadi tidak nampak gitu, teman-teman. Oke, jadi untuk itu nanti saya sampaikan lagi di informasi berikutnya jika memang sudah ada solusi. Sementara itu saja cara menyelesaikan invalid peserta didik ya. Dari mulai data rinci, data periodik, kemudian NIS, dan rombel. Gitu teman-teman, terima kasih. Itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, seperti biasa, tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like video ini jika merasa video ini bermanfaat, dan juga di-share ke teman-teman kalian. Oke. Masalah peserta didik saya rasa sudah itu ya. Yang masalah invalid peserta didik coba nanti saya. Kalau mapel pilihan ya di sini ini sama saja apa teman-teman itu membuat rombel biasa, tapi di sini mapel pilihan kayak misalnya rombel bisnis digital, rombelnya itu fokus ke mata pelajaran. Kalau ini kan rombel ke kelas 12, kelas 11 gitu ya. Tapi kalau rombel mapel pilihan itu adalah rombel mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran bisnis digital, pelajaran pilihannya bisnis digital itu bisa dari siswa kelas 12A dengan 12B masuk ke rombel pilihan bisnis digital tersebut gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti saya dibuat video khusus aja ya untuk mapel pilihan ya karena itu cukup panjang prosesnya teman-teman. Oke? Gitu aja ya. Untuk selanjutnya ya nanti kita akan membahas validasi berikutnya yaitu berkaitan dengan setelah peserta didik adalah rombel atau GTK ya. Intinya seperti itulah. Nanti semua invalid kita akan bahas step by step-nya ya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan seperti biasa tinggalkan pesan aja di kolom komentar Ngapakpedia. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa. Salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.